nama saya Sugi. Nama lengkapnya Sugianto, orang manggilnya Mas Gi gitu biasanya. Saya kerja di bidang jasa, yaitu servis lampu. Nah, servis lampu saya alamat di Sragen Kota, itu tepatnya di belakang Pasar Kerapiak. Untuk nama layanannya adalah dokter lampu. Ya, karena memang bergulat di jasa servis lampu, spesial servis lampu, berbagai macam jenisnya, berbagai macam mereknya. Nanti insya Allah bisa diatasi bawah sini. Servis lampu itu berawal gini. Saya itu kerjanya dulu saya di Solo. Jadi tahun 2002 saya sekolah di Solo. Setelah itu saya sekolah tapi sambil waktu itu belum lampu. Waktu itu saya jualan koran pada tahun 2003-an waktu itu. Lambat laun koran, capek juga karena jualannya itu di perempatan di lampu merah. Sehingga lama-lama kan berpikir, ada seorang teman yang buka usaha lampu dan lama-lama ternyata di sana ramai juga. Akhirnya saya berpikir, oh ya, saya akan mencoba gitu karena basic saya sebetulnya juga elektronika. Saya berpikir juga, tetapi kalau ini bukanya di Solo, pasarnya kurang luas, sudah sempit karena sudah begitu banyaknya orang buka servis lampu. Jadi saya mencoba untuk hijrah pindah ke Sragen untuk buka peluang di Sragen. Yang ditawarkan ini, setiap kita kan sadar masyarakat itu kebutuhan lampu itu kan merupakan sebuah kebutuhan primer ya, pokok banget lampu itu. Jadi sudah tidak barang tersier lagi atau apa, tapi sudah menjadikan bahan yang pokok, sehingga pasti satu rumah itu kan tidak hanya satu lampu, pasti banyak. Dan apabila setiap lampu mati, pasti akan beli lagi dan membanggakan pada pengeluaran sebuah keluarga atau membanggakan pada biaya. Maka dari itu saya punya inisiatif, monggo lampunya itu diservis. Dengan diservis artinya satu, mereka akan hemat biaya. Yang kedua, di servis tempat saya juga saya berikan garansi. Jadi servis di tempat saya garansinya adalah setengah tahun. Jadi tidak hanya 6 bulan, setengah tahun itu di sini. Jadi belum ada setengah tahun kok mati, maka akan saya tanggung. Apabila ada klaim lagi akan saya layani sampai pelanggan itu benar-benar menikmati. Setidaknya bisa puas, memang harus bisa puas. Untuk membuktikan bahwasanya pelanggan itu puas adalah karena kalau pelanggan itu lampunya mati, kalau beli kan harus cepat, maka saya harus setidaknya mengimbangi. Bagaimana orang servis serasa orang beli, jadi cepat. Kira-kira satu lampu insya Allah 5 menit selesai. Biaya servis pelanggan akan benar-benar merasakan lebih hemat, yaitu karena kalau dihitung biaya servis itu nggak nyampe 50% dari beli lampu yang diserviskan tersebut. Usaha servis lampu saya mulai pada tahun 2012, tepatnya bulan 3 waktu itu mulainya. Jadi babat talasnya waktu itu saya pertama kali buka itu di Jalan Kapten Tendian, itu di dekat Rumah Sakit Umum Sragen. Saya mulai di situ tahun 2012 dan sampai sekarang ini. Untuk babat talas, untuk memulainya prosesnya cukup harus menguras kesabaran karena saya merasakan jasa ini atau usaha servis lampu ini jalan itu kurang lebih butuh waktu setengah tahun. Jadi dulu ceritanya sebelum usaha saya jalan, karena itu kan tempatnya di pinggir jalan, jadi sambil nunggu jasa servis saya ini jalan dikenal masyarakat, saya sambil jualan mainan di lampu merah. Kebetulan tempatnya itu kan dekat dengan lampu merah, saya jualan mainan di lampu merah itu. Nah,
di saat ada pelanggan yang mau servis, saya baru masuk ke kios. Dan itu pun berjalan setengah tahunan, mungkin sehari baru ada 3 servisan, paling ramai itu paling 5 itu saya buka. Nah, biar cepat dikenal masyarakat, saya mencoba mempromosikan atau mencoba membuka tempat usaha saya itu bahkan sampai larut malam. Karena itu di pinggir jalan, saya punya inisiatif, barangkali dengan saya buka lebih lama orang akan melihat. Saya bukanya sampai jam 11 malam. Dari jam pagi jam 8 saya sudah buka sampai jam 11 malam. Perjuangan saya awal-awal seperti itu. Oh iya, pada tahun 2018 kebetulan kios yang di dekat rumah sakit itu digusur Satpol PP. Jadi kondisinya waktu itu pas bulan Agustus, kiosnya harus digusur, ya udah nggak ada jalan lain, harus terpaksa karena yang ready, yang tempat bisa saya gunakan lagi adalah di rumah, ya terpaksa saya memanfaatkan tempat yang ada aja. Jadi pada Agustus 2018 tempat saya digusur Satpol PP waktu itu, dengan saat itu pas pres tidak ada anggaran, tidak bisa nyewa lagi, ya akhirnya saya bawa ke rumah aja semua peralatan, dan akhirnya juga harus adaptasi panjang lagi karena pelanggan juga harus mencari, tempatnya juga tidak strategis di pinggir jalan, jadi butuh adaptasi sekitar 3 bulan waktu saya pindah dari kios terus pindah ke rumah, sehingga harus banyak-banyak promosi, harus banyak-banyak memberikan kabar, bersosial media, sehingga akhirnya nggak bisa memanfaatkan tempat itu di rumah. Setelah 3 bulan rasanya sudah agak membaik, pelanggan sudah banyak, dihantam lagi corona, ya sudah akhirnya harus bertati-tati untuk membangun lagi, promosi lagi, lebih giat lagi, harus bertahan seperti saat ini karena kondisinya seperti ini. Saya mencoba untuk mendaftar baik UMKM atau dana presiden atau dana apa itu, nggak ada yang berhasil. Saya sudah mendaftar di mana-mana tapi ya belum rezekinya, nggak dapat bantuan COVID corona itu, nggak ada yang dapat. Kegiatan untuk lampu kerjaannya, kegiatan saya masih terlibat di kegiatan kemanusiaan, di relawan. Kebetulan saya difabel, itu juga ada relawan difabel. Jadi setiap ada kebencanaan di lingkup wilayah Sragen, kami juga ikut untuk ikut terlibat di dalam kegiatan kebencanaan. Kalau teman-teman difabel itu relawan disabilitas namanya, keterlibatannya dalam ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kebencanaan itu sesuai kapasitasnya. Ada yang mampu di bidang mungkin ceramah untuk menghibur di saat sudah di penampungan maksudnya. Tapi kalau di saat lokasi kejadian, ya apapun yang bisa dilakukan. Contohnya di tenda dapur, mereka ada yang bisa membantu masak-masak. Jadi tidak harus menggotong sebuah korban, digotong-gotong oleh teman-teman difabel, tidak. Apapun yang bisa dilakukan disumbangsihkan, begitu. Kegiatan lain karena untuk mencoba untuk berinovasi, karena dalam pandemi corona seperti ini, untuk menambah penghasilan, saya mencoba untuk berinovasi. Saya membuat sebuah konten, nah, ikut-ikutan teman-teman. Saya pikirkan teman-teman bikin konten di YouTube, nah
saya mencoba sesuai kemampuan saya, sesuai ya apa yang saya bisa dan apa yang ada bidang saya. Saya membuat sebuah konten di YouTube, kontennya adalah musik. Jadi di situ musiknya adalah karya saya sendiri, ciptaan saya sendiri, dan saya bawakan sebagian saya bawakan sendiri. Nama channel saya Mazgie Channel. Jadi MAZGIE Channel. Nanti bisa teman-teman nikmati karya-karya saya. Saat ini sudah sekitar 15 atau 16 lagu yang sudah saya bikin selama pandemi corona. Jadi sejak pandemi corona saya berkecimpung untuk membuat menelurkan karya saya di bidang seni, yaitu di lagu, di musik. Baik, sama-sama terima kasih banyak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesuksesan dan tentunya berkah. Pesan saya adalah selama kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan dikaruniai akal, apapun kondisinya harus semangat, harus kerja, harus berkreativitas untuk menjalani hidup ini.